Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian nih. Kalian pasti sering menonton tutorial di YouTube, melihat cara membuat makanan di TikTok, atau membaca petunjuk penggunaan suatu alat, bukan? Nah, semua itu sebenarnya adalah bagian dari materi teks prosedur yang akan kalian pelajari di kelas 11 SMA ini. Hari ini kita akan belajar apa itu teks prosedur, bagaimana strukturnya, dan bagaimana menyusunnya dengan baik. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan struktur teks prosedur, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur, dan menyusun teks prosedur sederhana secara runtut dan jelas. Di sini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran ADI agar pembelajaran berjalan dengan terstruktur dan efektif. Model ADI adalah kerangka desain pembelajaran yang terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini membantu kita merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran secara sistematis. Di kelas 11 SMA ini, Ibu masih menemukan di antara dari kalian sudah pernah melihat teks prosedur, tetapi belum bisa membedakan bagian tujuan, bahan, dan langkah-langkah secara dengan runtut. Karena itulah yang menjadi bahan ajar untuk Ibu menyusun materi hari ini. Mari kita pahami struktur teks prosedur secara dengan jelas ya. Setelah menganalisis kebutuhan kalian, Ibu akan menjelaskan rancangan pembelajaran pada hari ini. Pada tahap ini, Ibu merancang pembelajaran menggunakan media visual PowerPoint agar kegiatan lebih terarah. Dengan rancangan yang sudah Ibu siapkan, diharapkan kalian bisa lebih mudah memahami dan mempraktikkan teks prosedur secara langsung. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini, Ibu akan memberikan sebuah PowerPoint yang telah dipersiapkan. Silahkan nanti kalian perhatikan dan cermati dengan baik ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi inti. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama materi yang akan ditampilkan pada PowerPoint. Materi yang pertama adalah pembahasan mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu agar tujuan dapat tercapai dengan benar. Materi yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3. Yang pertama ada tujuan. Tujuan itu apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada bahan atau alat, apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada langkah-langkah, berdasarkan urutan dan tindakan untuk melakukan sesuatu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur diantaranya terdiri dari 4. Yang pertama itu menggunakan kata perintah sebagai bagian dari kata kerja aktif yang digunakan untuk memberi instruksi langsung. Misalnya, aduk, potong, ambil, atau tuangkan. Yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan langsung yang dilakukan oleh seseorang, seperti panaskan, campurkan, atau nyalakan. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, seperti pertama, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir.
Dan yang keempat, menggunakan bahasa jelas, logis, dan tidak terbelit-belit. Anak-anak kelas 11, apakah sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh teks prosedur dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cara membuat mie instan. Silakan diperhatikan dengan baik-baik ya. Untuk judulnya yaitu cara membuat mie instan. Tujuannya untuk membuat mie instan dengan cepat dan tepat. Bahan dan alat yang digunakan antara lain 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, kompor, dan mangkuk. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, didihkan air di dalam panci menggunakan kompor. Yang kedua, masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Yang ketiga, aduk mie secara perlahan agar tidak menggumpal. Yang keempat, tuangkan bumbu mie ke dalam mangkuk. Yang kelima, tiriskan mie setelah matang, lalu pindahkan mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. Dan yang keenam, aduk mie dan bumbu hingga tercampur dengan rata. Sajikan mie instan selagi hangat. Di sini Ibu mau memberi pertanyaan kepada kalian. Siapa dari kalian yang bisa menunjukkan bagian dari teks prosedur? Boleh diangkat tangannya dan silahkan untuk menjawab. Terima kasih yang sudah berani untuk menjawab. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap keempat ya, yaitu tahap implementation. Di tahap ini, waktunya kalian berlatih untuk menyusun teks prosedur yang sudah dipelajari. Silahkan nantinya kalian buat satu teks prosedur dengan memilih salah satu tema di bawah ini dan dikerjakan di kertas lembar. Untuk temanya yaitu ada 3. Tema yang pertama, cara membuat makanan atau minuman favorit. Tema yang kedua, cara menyalakan laptop. Dan tema yang ketiga, ada cara merawat tanaman. Jangan lupa nanti dituliskan pertama ada judul, kedua ada tujuan, ketiga bahan dan alat jika diperlukan, dan yang keempat, jangan lupa ditulis langkah-langkah secara lengkap dan runtut. Setelah selesai, nanti tugasnya dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, setelah kalian mengerjakan materi teks prosedur, Ibu ingin memastikan apakah kalian semuanya sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini? Wah, ternyata kalian hebat-hebat ya, sudah paham semuanya dengan materi hari ini. Untuk evaluasi, Ibu akan mengevaluasi proses keaktifan kalian di kelas dalam berdiskusi dan menjawab seputar tentang teks prosedur dan memeriksa hasil teks prosedur yang sudah kalian buat dengan struktur yang tepat dan langkah-langkah yang runtut. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kita juga sudah mengetahui bahwa struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, bahan atau alat, serta langkah-langkah. Selain itu, teks prosedur memiliki ciri kebahasaan seperti kata kerja perintah, kata kerja aktif, dan konjungsi penanda urutan. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami dan menerapkan teks prosedur dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian selama pembelajaran berlangsung. Tetap semangat belajar, jangan takut mencoba, dan terus berlatih ya.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.